KV komersial. Video mobil putih ini sebenarnya adalah iklan televisi dari Jerman untuk produk minuman energi atau kopi bernama KV. Video ini dirilis pada tahun 2004. Konsep dari video ini adalah sang produsen ingin menunjukkan bahwa produk mereka sangat kuat sehingga bisa membuatmu langsung melek seketika. Mereka menggunakan teknik jump scare untuk mensimulasikan efek adrenalin yang didapat setelah minum KV. Tapi meskipun ini produk Jerman, banyak sumber menyebutkan lokasi syutingnya berada di wilayah California, Amerika Serikat. Tepatnya berada di sekitar bukit yang terlihat kering namun hijau di musim tertentu. Pemeran zombie atau hantu dalam iklan tersebut adalah aktor bernama Brad Johnson. Menariknya, awalnya mereka ingin menggunakan boneka mekanik, tapi karena hasilnya kurang menyenangkan, akhirnya mereka menggunakan aktor dengan riasan penuh. Di Indonesia, video ini mulai populer sekitar tahun 2005 hingga 2008. Saat itu kecepatan internet masih lambat, jadi orang-orang membagikannya lewat infrared atau Bluetooth HP, serta menyimpannya di flash disk untuk ditonton bersama di warnet. Karena saking terkenalnya, video ini sering disebut sebagai salah satu internet screamer pertama di dunia yang membentuk budaya paling jump scare di YouTube hingga saat ini. The Scary Maze Game. Game ini memiliki nama asli The Maze. Penciptanya adalah seorang developer bernama Jeremy Winterroad pada tahun 2003. Dia menggunakan Adobe Flash, teknologi yang sangat populer untuk game browser sederhana pada masa itu sebelum akhirnya dipensiunkan. Game ini tidak langsung menakuti pemain, melainkan menggunakan teknik psikologi dan konsentrasi. Game ini dibagi menjadi beberapa level 1 dan level 2 bisa dibilang sangat mudah. Pemain hanya perlu menggerakkan kursor mouse melewati jalan hitam tanpa menyentuh dinding biru. Lalu di level 3, jalan labirin tiba-tiba menjadi sangat sempit. Hal ini memaksa pemain untuk mendekatkan wajah ke monitor agar lebih teliti, memegang mouse dengan sangat kencang, dan bahkan beberapa orang menahan napas karena efek konsentrasi penuh. Pada saat kursor hampir mencapai garis finish di level 3, muncul gambar wajah setan yang berteriak sangat kencang. Gambar yang muncul di akhir game bukan hantu sembarangan, itu adalah foto Regan McNeil dari film horor klasik tahun 1973 The Exorcist. Pemeran dari hantu tersebut adalah aktris Linda Blair dengan riasan efek khusus yang sangat ikonik dan menyeramkan. Kursi goyang. Video kursi goyang atau sering dikenal secara internasional sebagai The Ghostly Chair adalah salah satu video screamer tertua di internet dan sangat populer di Indonesia sekitar tahun 2006 hingga 2009. Berbeda dengan Scary Maze yang interaktif atau mobil putih yang sinematik, video ini memiliki aura yang jauh lebih suram dan terkesan seperti video penampakan hantu asli. Video ini biasanya berdurasi sangat singkat. Isinya hanya satu angle kamera statis yang merekam sebuah ruangan atau teras rumah yang remang-remang. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah kursi goyang kayu yang bergerak maju mundur secara perlahan. Tepat saat penonton merasa sangat tegang atau mulai bosan, sebuah wajah hantu yang sangat pucat dengan mata gelap muncul tiba-tiba menabrak layar dibarengi dengan teriakan yang sangat melengking. Sosok yang muncul di akhir video sebenarnya adalah gambar Linda Blair lagi, pemeran Regan di film Exorcist yang telah diedit sedemikian rupa. Biasanya dengan filter hitam putih atau satuasi tinggi agar terlihat lebih menyeramkan. Sedangkan suara teriakannya seringkali diambil dari sampel suara jeritan generik yang sering digunakan di rumah hantu atau film-film horor kelas B. Karena durasinya sangat pendek dan ukurannya kecil, video ini adalah favorit untuk dikirim lewat infrared atau Bluetooth antar ponsel Nokia atau Sony Ericsson. Saking populernya konsep benda bergerak sendiri, muncul banyak variasi lain setelahnya, seperti video ayunan bergerak sendiri atau lemari terbuka sendiri, tapi versi kursi goyang ini tetap dianggap sebagai yang paling klasik. Bike Bottle Flip. Video ini aslinya mulai bermunculan sekitar tahun 2019. Pada saat itu, dunia internet sedang dilanda tren Bottle Cap Challenge. Tantangan ini mengharuskan orang membuka tutup botol dengan rounded house kick. Kreator konten mulai mencari cara yang lebih kreatif dan ekstrim, termasuk menggunakan ban sepeda yang diputar kencang untuk menyentuh tutup botol sampai terbuka. Sumber video orang bersepeda yang sering dijadikan bait itu adalah pesepeda bernama White Miller, seorang atlet profesional yang jago bersepeda di atas gunung. White Miller melakukan trik keren dengan sepeda. Orang itu akan melakukan trik BMX untuk membuka tutup botolnya, dan saat botol itu akan terlepas, videonya di-cut secara kasar dan biasanya diganti ke video jump scare, rickroll,
atau bahkan prank desahan. Video asli tanpa editan sebenarnya berakhir dengan sukses. White Miller berhasil membuka tutup botol tersebut dan mendarat dengan sempurna. Video aslinya sangat keren dan satisfying, tapi sayangnya versi yang beredar luas justru versi yang sudah dirusak untuk menjebak orang. Jeff the Killer. Jeff the Killer adalah salah satu karakter fiktif dari genre creepypasta. Ia digambarkan sebagai seorang pembunuh berantai yang memiliki penampilan sangat mengerikan. Kulit putih pucat, tidak memiliki kelopak mata, dan tersenyum lebar yang diiris di pipinya. Kalimat ikonik sebelum membunuh korban adalah "Go to sleep". Awal muncul gambar ini pertama kali terlacak di situs berbagi gambar Jepang bernama sekitar tahun 2005. Selama bertahun-tahun, ada teori populer bahwa gambar itu berasal dari foto seorang gadis bernama Katie Robinson yang dibully dari forum 4chan. Namun teori itu tidak pernah terbukti secara sah dan dianggap sebagai legenda internet semata. Popularitasnya mencapai puncak saat latar belakang resminya ditulis dan diunggah di Creepypasta Wiki. Cerita tersebut mengisahkan seorang remaja bernama Jeffrey Woods yang menjadi gila setelah insiden perkelahian yang membuat wajahnya terbakar. Terlepas dari semua berita mengerikan itu, ternyata gambar tersebut dibuat dengan menggunakan fitur menggabungkan wajah manusia ke gambar yang sudah diedit secara ekstrim menggunakan perangkat lunak seperti Photoshop untuk memberikan efek tak berdosa namun mengerikan. Momo. Momo adalah karakter utama dari sebuah fenomena viral yang disebut Momo Challenge. Karakter ini digambarkan sebagai sosok wanita dengan mata yang melotot sangat besar, senyum tipis yang merobek sampai telinga, dan rambut tinta panjang yang tipis. Banyak yang mengira bahwa foto ini adalah gambar asli, padahal gambar ini adalah foto dari sebuah patung berjudul Mother Bird. Patung ini dibuat oleh seniman Jepang bernama Keisuke Aiso dari perusahaan efek khusus bernama Link Factory. Patung ini pertama kali dipamerkan di Vanilla Gallery Tokyo pada tahun 2016. Seniman tersebut sebenarnya terinspirasi dari legenda urban Jepang tentang Ubume. Momo Challenge awalnya viral melalui WhatsApp, di mana ada nomor misterius dengan foto profil Momo yang akan mengirimkan pesan menyeramkan atau perintah berbahaya kepada orang-orang yang menghubunginya. Di tahun 2019, muncul kepanikan massal karena laporan bahwa video Momo disisipkan secara sengaja ke dalam video anak-anak di YouTube, seperti Peppa Pig atau Baby Shark, untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, pihak YouTube kemudian menyatakan tidak menemukan bukti adanya sisipan sistematis seperti itu. Ternyata pencipta patung tersebut, Keisuke Aiso, sudah menyatakan bahwa patung asli Mother Bird telah hancur dan dibuang karena sudah tua. Jadi secara fisik, sosok asli Momo sudah tidak ada lagi di dunia ini.